Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Head Education Podcast Puskesmas Sumberberingin Official. Pada hari ini seperti biasa saya ditemani dengan seorang sanitarian dari Puskesmas Sumberberingin. Siapa beliau? Monggo diperkenalkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, petugas sanitarian di Puskesmas Sumberberingin. Terus kali ini kita mau membicarakan masalah apa, Mbak? Tentang sanitasi yang buruk dapat mengakibatkan berbagai penyakit muncul di lingkungan. Sebelum membicarakan sanitasi yang buruk, tentunya kita melihat sanitasi yang bagus dulu kayaknya ya. Oh iya. Monggo silakan, sanitasi yang bagus itu bagaimana? Sanitasi yang bagus itu seperti tidak buang air besar sembarangan. Betul. Yang kedua itu menempatkan septic tank tidak berdekatan dengan sumber air bersih dengan jarak sekitar 10 meter. Betul. Yang ketiga mengolah sampah dengan baik. Betul. Yang keempat itu tidak ada selokan yang mampet, karena selokan yang tergenang dapat memicu berbagai penyakit vektor seperti DBD, malaria, dan chikungunya. Kemudian Sanitasi sendiri itu, Mbak, yang terutama yang di lingkungan masyarakat yang terbanyak, yang istilahnya yang buruk itu dari sanitasi yang mana itu, Mbak? Sanitasi yang buruk itu ya misalkan masyarakat masih buang air besar sembarangan seperti di sawah, di kebun gitu. Terus masyarakat juga masih membuang sampah tidak pada tempatnya. Terutama kayak membuang pampers, terus pampersnya tidak tidak dibuang dulu kotorannya ke jamban, langsung dibuang ke tempat sampah gitu. Jadi itu dapat mengakibatkan timbul berbagai penyakit. Nah sekarang ke pampers dulu ya. Ya. Membuang pampers yang betul itu bagaimana? Membuang pampers yang betul itu kotoran yang ada di dalam pampers kita bersihkan, buang ke dalam jamban. Terus setelah itu kita ikat, buang ke tempat sampah. Gitu. Apa enggak perlu dikubur istilahnya? Pampers itu sebenarnya kita tidak boleh mengubur karena itu meskipun kita kubur tetap saja mencemari lingkungan sekitar. Yang terkena masyarakat yang bertetangga gitu. Kemudian selain pampers mungkin ada sampah ya, Mbak ya? Ya. Sampah itu yang betul pengolahan sampah itu bagaimana kalau di masyarakat itu? Kalau di masyarakat itu sendiri mengolah sampah itu harus memisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik. Sampah anorganik itu seperti sampah basah, sisa makanan. Kalau anorganik itu kayak sampah plastik, gitu, Pak. Nah, kalau sampah plastik itu yang baik diapakan, Mbak? Mungkin didaur ulang atau kalau tidak ada daur ulangnya mungkin dikubur atau gini. Kalau sampah plastik itu sebetulnya itu masih belum dibolehkan untuk mengubur. Karena jangka panjangnya akan berdampak ke kita sendiri gitu, Pak. Jadi salah satu cara itu harus didaur ulang. Dan kenapa didaur ulang? Biar lebih bernilai ekonomis gitu, Pak. Kalau sampah organik? Sampah organik itu bisa dijadikan pupuk kompos untuk warga-warga yang punya pertanian. Itu tentang sampah. Sekarang kita beralih, tadi kan juga masalah jamban ya, Mbak. Apalagi di puskesmas kita itu kayaknya sudah beberapa desa itu sudah ODF ya. Mungkin hanya tinggal sedikit yang belum ODF. Itu himbauannya gimana, Mbak, ke masyarakat? Ke masyarakat itu gini, Pak, sebenarnya kalau misalkan mau ODF itu kita tuh melihatnya apakah di dalam satu desa itu sudah tidak ada yang buang air besar sembarangan gitu, Pak. Terus
Dan juga kita melihat perilaku gaya hidupnya masyarakat itu seperti apa. Jadi nanti bisa dikatakan ODF kalau mereka sudah mengubah perilaku hidup dan juga tidak buang air besar di sembarangan. Berarti dengan kata lain, kalau desa itu mau ODF, jadi kerjanya itu bukan hanya dari sanitasi ya, mungkin dari berbagai pihak, juga berbagai program di puskesmas. Ya, betul sekali Pak. Jadi kayak promkes itu juga berperan ya di situ ya. Petugas wilayah itu juga berperan. Desa, gitu Pak. Baru beberapa mungkin bulan atau tahun baru kita bisa untuk ke ODF itu ya. Betul sekali Pak. Untuk selanjutnya kita ngomongin apa ini? Penyakit lingkungan yang diakibatkan. Monggo ya, penyakit yang diakibatkan oleh sanitasi lingkungan ya. Betul, Pak. Kurangnya sanitasi buruk itu serta kebersihan diri dan lingkungan yang buruk itu dapat memicu berbagai penyakit seperti diare, ISPA, TB, kecacingan, dan DBD. Ya. Penyakit-penyakit yang diakibatkan dari sanitasi lingkungan yang buruk atau sanitasi yang jelek. Ya, betul, Pak. Kemudian untuk supaya penyakit itu tidak merajalela, tentunya juga di sini juga dari berbagai pihak lagi ya, lintas program lagi ya. Jadi kita perlu mengadakan pendidikan kesehatan kepada masyarakat seperti podcast kayak gini nih mungkin tersampaikan kepada masyarakat itu atau akan penyuluhan pada saat posyandu gitu Pak. Kalau kita mengadakan penyuluhan dalam masa pandemi sekarang ini kan masih dibatasi ya tentang jumlah peserta dan sebagainya. Mungkin lebih efektifnya ya lewat podcast ini. Kemudian pesan-pesan apa Mbak untuk masyarakat mengenai kesehatan lingkungan ini? Pesan saya untuk masyarakat, jika memang tidak mau sakit-sakitan, karena selama ini masyarakat cuman mengenal penyakit yang berbahaya itu kayak jantung, diabetes, kolesterol. Padahal penyakit yang berbahaya yang sering disepelekan itu ya dari lingkungan kita sendiri, kayak diare, ISPA, TB. Jadi kalau misalkan masyarakat tidak ingin sakit seperti yang saya sebutkan tadi, itu harus membiasakan menerapkan gaya hidup yang bersih. Kemudian mencuci tangan juga dengan sabun dan air yang mengalir setelah buang air besar. Nah, itu juga. Sudah, tidak ada lagi yang mungkin disampaikan. Pak. Terima kasih. Demikianlah bincang-bincang kita dengan petugas sanitarian Puskesmas Sumberwingin. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat.